Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang subbab pertidaksamaan logaritma. Sebelum kita awali pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk memahaminya. Untuk pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan pada bentuk logaritma yang memuat variabel sebagai numerus. Jadi pemuatan kita adalah variabel yang berlaku sebagai numerus. Pada pertidaksamaan logaritma itu berlaku beberapa sifat sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu jika A lebih dari 1. Jadi untuk bilangan pokok yang lebih dari 1, maka di sini fungsi fx sama dengan a log x, itu merupakan fungsi naik. Artinya apa? Untuk setiap x1 dan x2 yang bukan anggota bilangan real, itu akan berlaku jika x1 kurang dari x2, itu jika dan hanya jika fx1 kurang dari fx2. Jadi tanda yang kita gunakan adalah tetap, yaitu adalah untuk a lebih dari 1. Tetapi untuk sifat yang berikutnya atau sifat yang kedua, jika A itu terletak antara 0 dan 1, maka fungsi fx sama dengan a log x itu merupakan fungsi turun. Artinya, untuk setiap x1 dan x2 yang bukan anggota bilangan real, itu berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 lebih dari fx2. Jadi tanda yang kita gunakan itu berlawanan ya. Jika tandanya kurang dari, maka fx1-nya atau fungsinya adalah lebih dari. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yang berikut ini. Untuk A yang lebih dari 1, jika a log fx lebih dari a log gx, maka fx lebih dari gx. Itu untuk fx dan gx adalah merupakan numerus yang lebih dari 0. Jadi kalau kita amati dari A, B, C, dan D, itu tanda yang kita gunakan adalah sama ya. Jadi kalau lebih dari, maka tanda untuk fx maka gx-nya itu pun tandanya juga lebih dari. Jadi tandanya tidak berubah pada numerusnya. Itu jika bilangan pokok atau A-nya adalah lebih dari 1. Tetapi kalau A-nya itu antara 0 dan 1, maka tanda yang kita gunakan itu adalah berlawanan ya. Coba kita amati yang A. Jika A log fx lebih dari a log gx, maka fx kurang dari gx. Jadi numerusnya menggunakan tanda yang berlawanan. Jadi kalau di dalam a log fx-nya lebih dari a log gx, berarti numerusnya adalah fx kurang dari gx. Demikian juga untuk yang bagian B lebih dari sama dengan, maka numerusnya adalah kurang dari sama dengan. Itu adalah dengan satu syarat jika A-nya antara 0 dan 1. Jadi tanda yang kita gunakan adalah berlawanan. Nah, sekarang coba kita pahami contoh-contoh yang ada di berikut ini. Untuk contoh yang bagian pertama, kalian disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan log x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 lebih dari log 4x plus 9. Penyelesaiannya, tanda log kita hilangkan, maka tinggal x kuadrat ditambah 2x lebih dari 1, ditambah 1 lebih dari 4x plus 9. Jadi tanda lognya kita hilangkan karena masing-masing adalah sama ya. Kemudian 4x pindah ke kiri jadi negatif, 9-nya pindah ke kiri juga jadi negatif, sehingga hasilnya menjadi x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan, hasilnya adalah x min 4 kali x plus 2 lebih dari 0. X-nya kita ambil, x-nya itu adalah sama dengan 4, pindah ruasnya, kemudian x plus 2 kalau pindah ruas menjadi x negatif 2. Lah untuk menentukan tandanya lebih dari atau kurang dari, kita membuat suatu pemisalan.
Jika X-nya kita misalkan dengan 0, maka X kuadrat, jadi kita ambil dari bagian atasnya saja. X kuadrat dikurangi 2X min 8 lebih dari sama dengan 0, X-nya kita ganti 0, ternyata negatif 8 lebih dari 0 itu adalah salah, berarti tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, pada angka 0 itu adalah tandanya negatif, tetapi yang di sebelah kiri negatif 2 dan di sebelah kanan 4 itu tandanya positif. Jadi X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Nah, kalau sudah ketemu persamaan satunya, kita ambil syarat numerus. Syarat numerusnya harus lebih dari 0 ya. X kuadrat ditambah 2X lebih dari ditambah 1 lebih dari 0, kita faktorkan ya. Hasilnya apa? X-nya negatif 1, ini juga negatif 1, berarti kiri kanan tandanya positif. Nah, untuk numerus yang kedua, itu ketemunya adalah 9/4. Nah, dari persamaan 1, kemudian persamaan 2, kita coba perhatikan seperti ini. Dari penyelesaian 1, 2, dan 3, ya, diperoleh, ini persamaan 1 tadi, yaitu X-nya kurang dari negatif 2, kurang dari sama dengan ada tanda birunya ya. Kemudian X lebih dari sama dengan 4. Kemudian dari persamaan yang kedua, yaitu dari syarat numerus tadi, X-nya itu adalah kurang dari negatif 1, X juga lebih dari negatif 1. Tandanya apa? Ini lubang biru ya, berarti tandanya hanya cukup kurang dari atau lebih dari. Syarat numerus yang ketiga, X-nya lebih dari negatif 9/4. Nah, ternyata dari 1, 2, dan 3 itu kalau kita tarik garis ke bawah, hasilnya yang diarsir double dari ketiganya itu adalah antara negatif 9/4 dan negatif 2. Dan dari 1 dan 3 ini juga X-nya lebih dari sama dengan 4. Itu yang mempunyai arsiran double ya, ketiga-tiganya merupakan penyelesaian. Sehingga hasilnya adalah negatif 9/4 kurang dari X kurang dari sama dengan negatif 2, atau yang di sebelah kanan itu adalah X lebih dari sama dengan 4 ya. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana negatif 9/4 kurang dari X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Syaratnya apa? X anggota dari bilangan real. Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita ambil kesimpulan dari persamaan 1, 2, dan 3 ya. Persamaan 1 tadi dari apa? Dari numerusnya, kiri kanan kita hilangkan log, kemudian yang 2, 3 mengambil dari syarat numerus ya. Itu adalah untuk contoh yang pertama. Sekarang kita bahas untuk contoh yang kedua. Pertidaksamaannya adalah sepertiga log X kuadrat min 2X plus 1 kurang dari negatif 2. Lah, untuk yang negatif 2 itu kita samakan lognya, karena tadi bilangan pokoknya adalah 1/3, maka di sini pun kita ubah menjadi 1/3 log 1/3 pangkat negatif 2. Sepertiga lognya kita hilangkan, sehingga tinggal, nah ini yang perlu diperhatikan tandanya ya. Karena apa? A-nya itu adalah 1/3 atau bilangan pokoknya adalah antara 0 dan 1, yaitu 1/3, maka tanda yang kurang dari kita ubah menjadi lebih dari. Sehingga 1/9 pangkat negatif 2 itu sama halnya dengan 3/2. 3/2 adalah 9, pindah 2 ke kiri menjadi X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0. Caranya sama seperti yang pertama tadi, buat suatu pemisalan, ternyata negatif 8 lebih dari sama dengan 0 adalah salah, berarti tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, maka kita lihat grafiknya, yaitu nolnya negatif, kemudian yang positif itu merupakan daerah penyelesaiannya. Itu adalah untuk penyelesaian yang pertama. Ambil syarat numerus, langkahnya sama. X kuadrat min 2X tambah 1 lebih dari 0, berarti X-nya itu adalah kurang dari 1 atau X lebih dari 1. Sehingga pada angka 1 ini kita buat lubang, penyelesaiannya grafiknya itu adalah sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu X kurang dari 1 atau X lebih dari
1. Lah dari penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 itu adalah yang mendapatkan arsiran yang double ya, arsiran yang sama antara 1 dan 2, berarti terdapat suatu irisan ya. Irisannya itu adalah apa? Negatif 2 arah ke kiri dan 4-nya arah ke kanan, tapi kita buat lubang karena apa? Tandanya cukup kurang dari atau lebih dari. Jadi yang di sebelah kiri negatif 2 itu adalah X kurang dari negatif 2, yang di sebelah kanannya 4 berarti X lebih dari 4. Kenapa di sini syarat numerisnya cuma 1? Karena yang merupakan numeris hanya ada satu saja, yaitu X kuadrat min 2X plus 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 4. Jadi langkahnya hampir sama dengan cara atau contoh yang pertama. Untuk selanjutnya kita membahas contoh yang ketiga. Untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan logaritma yang memuat bilangan pokok yaitu memuat variabel X, maka menyelesaikannya membutuhkan dua langkah, yaitu kita ambil X-nya itu antara 0 dan 1 dan X lebih dari 1. Karena apa? Di sini bilangan pokoknya itu adalah X, jadi memuat suatu variabel. Sekarang kita perhatikan contohnya penyelesaian. Yang pertama adalah untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. Perhatikan bentuk pertidaksamannya. X log 4X min 5 lebih dari X log 2X min 6. X lognya kita hilangkan, tinggal 4X min 5, 2X min 1. Perhatikan tanda ya. Jadi karena antara 0 dan 1, maka tanda lebih dari diubah menjadi kurang dari. Sehingga hasilnya 4X min 2X kurang dari 5 min 6. Hasilnya yaitu X kurang dari negatif setengah. Itu adalah merupakan persamaan atau penyelesaian kedua. Jadi kita ambil istilah ya. Yang pertama tadi 0 kurang dari X kurang dari 1 itu adalah penyelesaian 1A. Kemudian X kurang dari negatif setengah itu adalah penyelesaian 2A. Nah, kemudian kita ambil syarat numerisnya. Di sini ada 2 yaitu 4X min 5 dan 2X min 6. Itu adalah untuk syarat numerisnya. Ya, jadi kita ambilkan dari apa? X lognya tadi. Maka 4X min 5 hasilnya X yaitu lebih dari 5 per 4. Dan untuk 2X min 6 lebih dari 0, maka X-nya lebih dari 3. 3 itu berasal dari 6 bagi 2 ya. Sekarang kalau kita perhatikan dari hasil 1A, 2A, 3 dan 4 itu kita perhatikan grafiknya ya. Untuk grafik yang pertama itu adalah antara 0 dan 1. Yang kita kasih arsiran warna merah ya. Jadi ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kemudian yang 2A itu adalah X kurang dari negatif setengah, berarti dari negatif setengah arah ke kiri, tandanya lubang. Kemudian persamaan ketiga, X lebih dari 5 per 4, jadi dari 5 per 4 arahnya ke kanan. Dan persamaan keempat, itu adalah X lebih dari 3, dari angka 3 arah ke kanan. Masing-masing adalah lubang karena tandanya hanya cukup kurang dari atau lebih dari. Nah sekarang kalau kita perhatikan dari arah merah ini ya, yang kita berikan arsiran merah itu kan tidak ada yang keempatnya itu mempunyai arsiran yang sama. Jadi kalau kita lihat dari yang kedua loh ini sendiri ya, antara 0 dan 1 juga sendiri. Kemudian yang bagian ketiga dan keempat ada yang sama, tapi untuk yang 1 dan 2 kan tidak sama. Berarti tidak ada daerah yang sama. Berarti antara 1A, 2A, 3 dan 4 tidak ada penyelesaian. Itu adalah untuk yang bagian pertama. Nah, bagaimana dengan yang bagian kedua? Untuk yang bagian kedua itu syaratnya apa? X-nya lebih dari 1. Itu adalah merupakan penyelesaian 1B. Kemudian X log 4X min 5 lebih dari X log 2X min 6. Tanda yang kita gunakan adalah tetap. Ya, jadi X lognya kita hilangkan, tanda pertidaksamaannya tetap lebih dari. Karena apa?
X-nya lebih dari 1. Jadi tanda itu hanya akan berubah jika X-nya antara 0 dan 1. Sehingga hasilnya menjadi 2X lebih dari negatif 1. Jadi 2X lebih dari negatif 1, maka X lebih dari negatif 1/2. Itu adalah penyelesaian 2B. Nah, syarat numerusnya untuk yang bagian pertama dan bagian kedua kan sama ya. Berarti numerusnya untuk nomor 3 dan nomor 4 di atas tadi adalah sama. Nah, dari hasil 1B, 2B, 3, dan 4, maka nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari 3. Bagaimana kita mengetahuinya kalau X lebih dari 3? Coba diperhatikan gambarnya ya. Dari grafik, itu kita lihat persamaan 1B, X lebih dari 1. Berarti kita berikan batasan angka 1, lingkarannya lubang arah ke kanan. Kemudian grafik kedua, itu adalah X lebih dari negatif setengah. Jadi batasannya negatif setengah, arah ke kanan, karena lebih dari. Sementara yang ketiga itu kita ambil dari syarat numerus, yaitu X lebih dari 5/4. Jadi 5/4 arah ke kanan. Dan selanjutnya syarat yang keempat numerusnya tadi adalah X lebih dari 3. Berarti dari angka 3 arah ke kanan. Nah, kalau kita perhatikan 1B, 2B, 3, dan 4 itu ternyata mempunyai arsiran yang sama, yaitu untuk 3 arah ke kanan. Berarti itu adalah sebagai hasilnya X lebih dari 3. Jadi berdasarkan hasil 1 dan 2, yang satu tadi kan nggak ada yang sama ya, dan 2, maka penyelesaiannya adalah X lebih dari 3. Jadi kita hanya mengambil dari syarat kedua, karena apa, ini yang memenuhi. Itu adalah contoh yang ketiga ya. Selanjutnya kita bahas contoh yang terakhir, yaitu contoh yang keempat. Kalian disuruh menentukan penyelesaian pertidaksamaan yang bilangan pokoknya adalah X min 1. Langkahnya sama seperti contoh ketiga tadi. Cuma kalau yang contoh ketiga tadi bilangan pokoknya adalah X saja, tapi kalau untuk ini adalah bilangan pokoknya adalah X min 1. Sehingga untuk langkah pertama itu kita masukkan untuk X min 1 antara 0 dan 1. Jadi 0 kurang dari X min 1 kurang dari 1. X min 1-nya kita ambilkan dari bilangan pokok ya, ini X min 1. Kemudian kita hilangkan negatif 1-nya dengan cara ditambah 1. Jadi masing-masing ruas kita tambah 0 tambah 1, X min 1-nya ditambah 1, kemudian 1 ditambah 1. Tujuannya untuk menghilangkan min 1, sehingga tinggal X saja. Hasilnya menjadi X, ini 1 kurang dari X kurang dari 2. Ini adalah merupakan penyelesaian 1A. Penyelesaian selanjutnya, X log 2X plus 1 kurang dari sama dengan X min 1 log 2X min 1. X min 1 lognya dihilangkan, tinggal 3X plus 1. Tanda yang kita gunakan adalah dibalik. Karena apa? Terletak di antara 0 dan 1 ya. Sehingga 3X plus 1 lebih dari sama dengan 2X min 1. Hasilnya 3X min 2X lebih dari sama dengan negatif 1 kurangi 1, maka X lebih dari sama dengan negatif 2. Itu adalah untuk yang bagian pertama. Kemudian syarat numerusnya ada 2, yaitu 3X plus 1 lebih dari 0, maka X lebih dari negatif 1/3. Itu masuk penyelesaian ketiga. Numerus yang kedua 2X min 1 lebih dari 0, maka X lebih dari setengah. Nah, itu adalah penyelesaian keempat. Sehingga kalau kita amati grafik untuk mendapatkan kesimpulan dari 1A, 2A, 3, dan 4, perhatikan grafiknya.
Ini adalah untuk grafik pertama, batasannya adalah 1 dan 2, lingkarannya lubang ya, yang kita arsir merah itu penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, X lebih dari negatif 2, berarti batasannya negatif 2 karena lebih dari sama dengan diberikan arsiran berikan garis tebal ya, arah ke kanan. Yang ketiga, itu adalah dari numerus X lebih dari negatif 1/3, jadi dari negatif 1/3 arah ke kanan. Garisnya tandanya juga lubang ya, karena hanya lebih dari. Kemudian yang syarat keempat, numerusnya itu adalah X lebih dari setengah, berarti arah ke kanan. Nah, dari 1, 2, dan 3 itu kalau kita tarik garis ya, jadi dari grafik 1, 2, 3 jika kita tarik garis, maka yang mempunyai arsiran double, jadi mempunyai irisan antara 1, 2, 3, dan 4, di sini hanya terpenuhi antara 1 dan 2, satunya lubang, 2-nya juga lubang ya. Jadi itu adalah merupakan penyelesaian bagian yang pertama. Jadi hasilnya adalah 1 kurang dari X kurang dari 2. Itu baru apa? Langkah yang pertama ya. Jadi dari hasil 1, 2, 3, dan 4, maka nilai X yang memenuhi adalah 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, sekarang kita perhatikan langkah yang kedua. X min 1 lebih dari 1. Jadi X min 1-nya kita ambil dari bilangan pokok. Ya, bilangan pokoknya tadi X min 1. Maka nilai X lebih dari 2. Itu adalah masuk penyelesaian bagian 1B. Kemudian langkah selanjutnya, X log 3X plus 1 kurang dari sama dengan X log 2X min 1. X min 1 lognya kita hilangkan, tinggal 3X plus 1 kurang dari sama dengan 2X min 1. Di sini tandanya tetap ya, karena apa, kita mengambilnya tadi adalah bilangan pokok lebih dari 1 ya, sehingga tanda tidak berubah. Hasilnya X kurang dari sama dengan negatif 2. Jadi ini masuk penyelesaian yang 2B. Bagaimana dengan syarat numerusnya? Syarat numerusnya adalah sama dengan syarat yang pertama tadi ya. Jadi syarat numerusnya 3 dan 4 di atas adalah sama ya. Sehingga dari hasil 1B, 2B, 3 dan 4, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Bagaimana kita mengetahuinya? Coba perhatikan grafik berikut. Grafik yang pertama, yaitu X lebih dari 2. Jadi batasannya adalah di angka 2 arah ke kanan. Karena lebih dari, berarti menggunakan lingkaran lubang. Karena tidak hanya cukup lebih dari. Sama yang keduanya adalah X kurang dari sama dengan negatif 2. Batasannya negatif 2. Kurang dari berarti arah ke kiri. Ada tanda kurang dari sama dengan, maka lingkarannya tebal. Yang ketiga, kita ambil dari syarat numerus, yaitu X lebih dari negatif 1/3, berarti arah ke kanan ya. Dan numerus yang keempat, atau syarat yang keempat itu adalah X lebih dari setengah, berarti batasannya adalah setengah arah ke kanan. Nah, sekarang coba diperhatikan. Di antara gambar 1, 2, 3, dan 4, manakah yang keempatnya mempunyai arsiran yang sama? Ternyata di sini tidak ada yang memenuhi ya. Jadi berdasarkan hasil 1 dan 2, maka penyelesaiannya adalah 1 kurang dari X kurang dari 2. Ini kita mengambil dari apa? Pernyataan yang pertama. Jadi langkah pertama tadi ya. Karena apa? Yang langkah kedua di sini adalah tidak ada yang memenuhi. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Apabila ada kesulitan, kurang paham, bisa kalian tanyakan ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil
alamin. Ya, semoga apa yang kalian dapat kali ini akan bermanfaat. Ya. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita tutup dengan bacaan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.